Ada anak-anak kita di pondok pesantren yang sedang menghafal Al-Quran, Masya Allah, mulia orang tuanya, mulia keluarganya. Bagi ibu-ibu, bapak-bapak, seando yang bija apal Quran, seando yang bija berdoa Al-Quran, ahli Quran, maka pertama kali yang akan dibawa nanti masuk surga adalah kedua ibu bapaknya. Bapak Ibu, jamaah laki bini wali santri, santriwan dan santriwati, seluruh jamaah yang hadir pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat, ampunan, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf yang terlambat. Pertama, yang berangkat dari rumah sekitar jam 9:30 karena ada tamu. Para tamu yang datang ilai dompu. Kemudian yang kedua, tiang terlambat karena tiang kesasar sampai niki baretas, tiang kelewatan sampai baretais baru niki. Tiang balik lagi piran sampun tang tamele wilayah niki, cuma dulu tiang pakai sopir. Jadi sopir yang tahu lokasi, sopir yang tahu jalan, sementara saya di mobil istirahat. Lalu lamun baru ya sopir ngedi ya ke tiang. Makanya tiang bingung jalannya di mana. Akhirnya tiang lewat. Tapi alhamdulillah yang bisa hadir walaupun terlambat. Nah setelah ini insya Allah yang ada acara juga, acara yang sama, yaitu pelepasan daripada siswa-siswi kita. Sabartaman, sila Bapak Ibu bareng-bareng bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Syukur itu harus kita ikat, harus tertali basen tiang pelonggo, supaya syukur ini tidak lepas. Nabi jari talin syukur niki barokah. Nabi kenan barokah, ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan, baik untuk dirinya, lebih-lebih untuk orang lain. Makanya ketika barokah itu kita tanamkan dalam diri kita, sehat akan menjadi barokah. Keluarga barokah, rizki barokah, anak barokah, cucu barokah, ilmu barokah. Satu kuncinya asyukru 'alan ni'mah, bersyukur tipe selaku nikmat Allah Subhanahu wa taala, baik itu nikmat zahir dan nikmat batin. Sehingga alhamdulillah kita bisa kumpul hari ini, bisa berdatangan bersilaturahim dalam acara tasyakkuran, bersyukur pelepasan daripada siswa-siswi kita baik tingkat MI, MTS, MA. Dengan harapan kita mudah-mudahan hadirnya ini tidak ada lain adalah untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tercatat sebagai amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'as salam sama-sama kita aturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin sani jamaah yang dirahmati Allah, anak-anakku, adik-adikku, santriwan dan santriwati,
Kalian, saya minta waktunya sebentar. Terutama yang akan lulus tahun ini, yang sudah diwisudakan tahun ini, saya minta waktunya hanya beberapa menit ke depan. Ini pesan dan kesan. Tentunya nanti ada yang ingin saya sampaikan. Kalian ini perjalanannya masih panjang. Di sini kalian sudah selesai, ada yang tamat MI, maka akan melanjutkan ke sekolahnya ke MTS ataupun SMP Islam. Yang tamat SMP Islam akan melanjutkan MTS ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu madrasah aliyah. Yang tamat aliyahnya tentu akan melanjutkan ke jenjang perguruan yang tinggi, yaitu sekolah ataupun kuliah sarjana. Begitu seterusnya, karena ilmu itu seperti air yang mengalir. Jika air itu terus mengalir, maka akan bening, akan bersih. Tetapi kalau air itu tetap berdiam, maka lama-lama sebening apapun, berembe-rembe kemeneh. Tapi kalau air itu tidak mengalir, maka lama-lama air itu akan busuk, akan rusak, akan bau. Begitu juga ilmu. Kalian bukan hanya cukup di sini hari ini, masih panjang. Bahkan saya sendiri tidak puas selesai S1, alhamdulillah hari ini sedang melanjutkan ke jenjang S2. Maka saya baca gelar ketua yayasan tadi, MSI. Dia pakai I besar, berarti bukan Magister Sains. Tapi kalau I-nya I besar, berarti Magister Studi Islam. Dan alhamdulillah jurusan saya sama. Tentunya di S2 saya mengambil studi Islam. Ilmu itu harus terus mengalir dan terus mengalir. Kenapa? Pertama, ini pesan kita semua. Allah memuliakan hambanya. Allah mencintai hambanya dengan beberapa hal. Pertama, akramallahu ta'ala ibadahu bil imanihi. Allah memuliakan hambanya dengan iman. Kita ini mulia karena iman. Karena kita percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan iman kita akan selamat. Kita akan menjadi orang yang mulia. Kita akan selamat di dunia, selamat di alam barzakh, selamat di padang mahsyar, selamat di akhirat dengan iman. Annal imana satwijati, iman itu sesungguhnya iman itu adalah khairun, lebih utama, lebih baik, lebih bagus ma'indan nas, dibandingkan daripada seluruh. Iman itu lebih utama. Iman itu lebih afdal. Iman itu paling utama bagi manusia. Dengan iman dia akan selamat. Dengan mempercayai Allah, dengan iktikad keyakinannya kepada Allah, dia akan selamat kepada Allah. Dan itu yang membuat ibadah hamba itu mulia di hadapan Allah. Coba orang-orang non-Islam itu, orang-orang kafir kita sebut, orang-orang non-Islam, mohon maaf Bapak Ibu, 80 tahun menyembah batung, menyembah berhala, menyembah bulan, bintang. Ketika dia masuk mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, jadi orang yang beriman, maka dia gugur dosanya yang 80 tahun. Selamat. Makanya kita tiang pelunggum sami niki untuk menjadi orang yang selamat, untuk menjadi orang yang mau bahagia, untuk menjadi orang yang mau mulia di hadapan Allah, hendaknya orang itu menjadi orang yang beriman. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mulia, akramallahu ta'ala ibadahu
akramallahu ta'ala abdihi, mulianya seseorang hamba itu bil ilmi, dengan ilmu. Maka saya katakan tadi dari awal, kita itu mulia, orang tua itu mulia, anak-anak itu mulia, harus dengan ilmu pengetahuan. Bukan hanya di dunia, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Orang-orang berilmu, orang-orang beriman, orang-orang yang punya ilmu pengetahuan itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa dibedakan, Pak, contoh kecil doang. Tuan guru yang punya ilmu dari dunia diangkat derajatnya, diangkat kemuliaannya, dengan kita ustadz-ustadz yang kecil. Tuan guru beda napiaran niki, ia beda sesagian, ia beda ruan ala kedang. Pelungguh mau nasi kotak, pelungguh mau snack kotak, pelungguh mau gelas. Lamun tuan guru lain, arak anggur, arak punti, arak. Ini contoh kecil, Pak, bedanya ketika ilmu kita. Makanya anak-anak hari ini yang sedang menuntut ilmu, saknyi keboya ilmu sudah selesai di MI, di MTS, di MA, masih panjang. Kalau mau menjadi orang yang mulia di hadapan Allah, maka harus dengan ilmu pengetahuan. Ia setiap bahagia, ia setiap senang. Maka alhamdulillah guru-guru kita, tuan guru kita, pejabat-pejabat kita dengan ilmu. Di dunia dia diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih nanti di akhirat. Ia beda dari segi sagian doang beda, dari segi ruan ala kadar doang beda, lamun dengan beda ilmu niki. Ini contoh. Maka ada satu ketika napiaran niki arah untuk tundang maulid sekek tahu lokasi khusus bagi tuan guru niki belit-belit penamat. Sampai-sampai belian penamat si tuan guru. Tapi khusus untuk tuan guru. Alamun jamaah sebiasa-biasa jaluang gresek. Buka pes malik renggi opak isi. Lamun tuan guru elek segara, merek jaja, merek puntik, merek buah lengkap. Elek puntik sa paling tinggi pangkat, puntik raja. Elek puntik sa paling tinggi atas tau, puntik kapal. Elek puntik sa paling mahal lagi, puntik emas. Elek puntik sa paling lembut sengeh, puntik dek bani sebut susu dia, puntik lengkap, Pak, buah-buah lengkap semua. Tapi khusus untuk para al-mukarramun, para tuan guru. Jamaah sabaru arak talonati sekek temu tuan guru je kebelik-belik penama, kiai je kebelik-belik penama, lamonite je jeluang do gresek kendara isi. Murung renggi kacau pako dijaja samaran makun doang je lebih. Apa aran ure muara waseke tirak ngurisa silak jamaah dengan jam tengurisan juluk bahasan tuan guru mulai sallallahu ala Muhammad nuntuk dengan setalon hati baru gresek nia bagi berkatnya dibagi 4. Ya Allah, sedikit amat yang banyak di depan ustaz. Enggak tolong lejulun ustaz. Ini satu contoh kecil, Bapak Ibu. Ada yang betedam kena panas dulu nih, ngando tembus. Ini contoh kecil. Ketika orang itu punya ilmu pengetahuan, ketika itu orang itu punya ilmu,
maka dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, lamun kayun pelungguh tangkat derajat, lamun kayun pelungguh mendapatkan kemuliaan, maka pondokkan anak pelungguh, masukkan anak pelungguh di pondok-pondok pesantren seperti ini. Alhamdulillah baru niki pembawa acara saya dengar lengkap bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Itu ilmu pengetahuan. Pelungguh tahu bahasa Inggris itu? Tahu bahasa Arab? Kalah mesti dengan Bali. Dengan Bali bahasa Inggris tahu. Edak kenal. No bahasa Inggris no Pak, edak kenal. Edak kenal itu bahasa Inggris. Yonen batur Bali edak kenal, nih kena enggak tahu. Itu bahasa Inggris. Itu ilmu pengetahuan. Ada anak-anak kita di pondok pesantren yang sedang menghafal Al-Quran, Masya Allah, mulia orang tuanya, mulia keluarganya. Bagi ibu-ibu, bapak-bapak, seando yang bija hafal Quran, seando yang bija berdoa Al-Quran, ahli Quran, maka pertama kali yang akan dibawa nanti masuk surga adalah kedua ibu bapaknya. Ina ama. Ia paling julu niat terjauh, ia paling julu niat keselamatan, ia paling julu niat tertamak jauh dalam surga karena anaknya yang menghafal Al-Quran. Bukan hanya ibu dan bapaknya, bapak, papu, balok, embi, keletik, toker, goner, kletok, kelatek. Itu keturunan dia mampu dia tarik oleh anaknya yang menghafal Al-Quran. Tetapi sayang Bapak Ibu, sayang banyak orang tua wali yang tidak tahan. Banyak orang tua santri wali santri yang tidak tahan. Anaknya di pondok, dekman tutup selesai hafalan Al-Quran, dekman selesai hafalan kitab, dekman selesai hafalan Alpiyah. Wan tak jauh nulis dengan alasan Nabi mau dijodohkan dengan laki-laki idaman. Yang terjodohan kaca dengan laki-laki idaman yang punya gaji puluhan juta. Padahal ada yang lebih penting jauh dari itu, yaitu Al-Quran. Maka alhamdulillah anak-anak kita yang sudah punya ilmu terus lanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Sekolah dan sekolah. Ibu-ibu punya anak, punya bija jari, masukkan di pondok pesantren, serah bijam ke pondok pesantren, ajah ngaji, ajah nafal Quran, ajah baca kitab, maka pelungguh akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ahlul ilm wa ahlul ma'rifah marfu'un darajat indallah. Dengan ahli ilmu, dengan ahli ma'rifah, orang-orang yang berbuat baik itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maulaya shalli wa sallim abada ala habibika khairil khalqi huwal habibul ladzi turja atuhu likulli halin binak muqtahimi ya rabbi bil mustafa wa fir lana dhanbana ya wa. Sekali lagi, maulaya salli wa sallim abada ala habibika khairil khalqi huwal habibul ladzi likulli hawlin binan ahwa tahimi ya rabbi
waghfir lana dzambana. Pertama, orang itu akan mulia karena imannya. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling baik imannya. Maka insya Allah lamun wasalah iman, maka ampun maaf saya baca tadi spanduknya. Pondok pesantren ini merupakan pondok pesantren Nahdlatul Watan. Tentunya NWDI punya simbol, punya pokok iman dan makanya di mana ada organisasi di situ ada 5 pokok. Ampun maaf Pak, tiang walaupun tidak sekolah di situ, tidak tamat di situ, tiang tamat di Jawa, tiang tamat di Kiai Haji Raden As'ad Samsul Arifin Situbondo. Tentu Pelungguh Wikan, beliau itu adalah pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Tapi tiang tahu betul Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Zainuddin Abdul Majid dari beberapa sejarah dan buku, bahkan kami diceritakan oleh guru kami yang ada di Jawa, bagaimana kewalian, bagaimana karomahnya, bagaimana alimnya, bagaimana hebatnya guru kita di Nusa Tenggara Barat ini. Makanya iman dan takwa itu adalah pokok daripada organisasi itu semua. Maka kalau mau mulia, iman itu harus mantap, keyakinan kita itu harus baik, etika kita kepada Allah harus bagus. Yang kedua, ketika kita mau menjadi orang mulia, Pelungguh Samiti yang akan diangkat derajatnya, hendaknya memiliki man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Mau bahagia dunia anak-anakku, ilmu. Wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi. Saya milih senang lebih-lebih akhirat, harus dengan ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Kalau mau senang dua-duanya, dunia dan akhirat, harus dengan ilmu. Hadirin sani jamaah dirahmati Allah. Kenapa saya memilih Pelungguh Samiti yang untuk memasukkan anaknya di pondok pesantren? Kita lihat zaman sekarang ini. Zaman ini zaman fitnah. Zaman ini zaman jogang. Zaman ini waside adat edar manusia, mohon maaf. Orang membanding-bandingkan diri saat ini. Ada yang bangga, ada yang senang, ada yang merasa hebat dengan profesinya hari ini. Mohon maaf, yang sedang viral sekarang apa? Yang sedang viral sekarang apa? Ada orang yang membandingkan dirinya pegawaian TKI Kanje Kecimon. Ini kan perang akhlak, Pak. Ia saling ejek, saling hina. Dia buat video, dia buat unggahan, dia buat TikTok, saling menghina. Yang ini dihina, yang itu dihina. Ini bukti zaman ini sudah rusak. Maka benteng yang kuat untuk kita menjaga anak generasi kita, pertama adalah akhlakul karimah. Kalau orang punya akhlak, mohon maaf Bapak Ibu, kalau orang punya akhlak, dia tidak akan pernah berani mengatakan menghina orang lain. Lamun dengan budaya akhlakul karimah, lamun dengan budaya budi pekerti sopan santun, dia tidak akan pernah menghina, dia tidak akan pernah mencemooh, dia tidak akan pernah mencaci pekerjaan orang lain itu. Sehingga inilah yang terjadi zaman saat ini. Ada orang lebih mementingkan ketenaran, mementingkan kehebatannya, tetapi akhlaknya hilang. Maka akhlak itu hanya bisa kita temukan di pondok pesantren. Akhlak. Banyak orang mengejar titel, banyak orang mengejar ilmu, banyak orang mencari ilmu, tapi melupakan akhlak. Akhlak. Ia luwek dengan berilmu, ia luwek dengan hebat, ia luwek dengan tahu, ia luwek dengan bergelar. Tapi akhlak kita kritis zaman sekarang.
Maka di pondok pesantren inilah syukur alhamdulillah bijajari pelungguh dididik, berjajari pelungguh dikadar, diajarkan akhlakul karimah. Kita tahu Bapak Maulana Syekh ketika mau nyantri di Salatiyah, Madrasah As-Salatiyah, saya pernah diceritakan oleh guru saya, wallahu alam, nanti pelungguh yang luruskan. Bahkan beliau ditanya oleh gurunya Syekh Hasan Al-Masad, udah menyelesaikan ta'limul muta'alim, sudah tamat ta'limul muta'alim. Ketika waktu itu beliau menjawab belum, maka beliau disuruh kembali untuk menyelesaikan ta'limul muta'alim. Betapa pentingnya adab itu sendiri. Saya lihat di Jawa Pak, di Jawa ini yang sekarang kita kritis di pondok pesantren seluruh yang ada di Nusa Tenggara Barat ini, yang kurang itu adab kita Pak. Kalau cerdas pondok pesantren luar biasa, 30 juz 1 bulan hafal, hadis arba'in sekian ribu dia hafal, tapi kritis akhlak kepada guru, akhlak kepada orang tua. Kalau di Jawa itu coba lihat, kiainya lewat, kiainya gurunya lewat, sekilo tok guru, mobil doang guru lewat, orang situ udah tak berani bergerak begini Pak. Dan balinguit guru kita lewat. Kalau kiai guru kita, pengasuh kita, tuan guru kita masuk ke satu tempat, maka sandal guru kita itu kita muliakan. Karena sampai ahli ilmi, sampai gurunya, sampai apa yang dipakai guru, kita percaya barokah Ahlussunnah wal Jamaah. Sandal guru niki terebut talihah si santri, si murid. Lamun deh tiang pelunggum sami di Lombok sawikan si tiang, tapi tidak semua. Yeton panggung sandal oleh sandal guru. Kadang-kadang ini guru telang sandal yang setok kejauh si murid. Nah ini Pak, kita kritis akhlak. Banyak yang mengejar ilmu, pengetahuan, tetapi kritis akhlak. Gurunya sedang jalan, kita tidak boleh mendahului guru. Oh mungkin kita aja halo bro, ya kecenjoin kece guru rukuk. Pak guru arah jom rukuk tejoin dulu. Ini kita kehilangan arah itu. Maka pondok pesantren di rumah, ada pondok pesantren yang sedang tiang bangun tahun ini, tiang mulai alhamdulillah udah ada yang daftar sebanyak 27 orang santri yang akan mondok. Maka pertama yang harus saya kader adalah akhlakul karimah dan Al-Qur'anul Karim. Kalau dua ini sudah baik Pak, insya Allah yang lain baik. Maka itu yang paling utama, al-akhlaku fawqal ilmi. Akhlak itu ada di atasnya ilmu. Ilmu itu nomor 3, ilmu itu nomor 4. Yang penting akhlaknya baik. Dipanggil gurunya merunduk, dipanggil ustadznya berakhlak, beradab, dipanggil orang tuanya juga beradab. Dia buktikan itulah santri barokah. Berkah nikin dek naranjari dengan terkenal doang Pak. Barokah itu bukan hanya menjadi pejabat. Kamu tamat di mana? Pondok pesantren ini. Kamu jadi apa? Oh saya jadi pejabat, saya jadi ini, saya jadi itu, saya jadi pengusaha sukses, saya punya uang miliaran, saya punya uang jutaan, saya punya uang triliunan. Bukan hanya itu makna barokah. Barokah itu adalah ketika diri ini, kita sebagai santri, kita sebagai alumni, kita sebagai siswa mengaplikasikan semua perintah Allah dalam diri. Paling tidak baik akhlaknya kepada diri kita sendiri, baik ibadahnya, berbakti kepada orang tua, berbakti kepada guru, berbakti kepada masyarakat. Itu namanya barokah yang sesungguhnya. Di demen paran hebat sidu kebeling jaring pejabat, jaring DPR, barokah menyantri lain. Itu bukan hanya itu makna barokah. Itu barokah bagian dari barokah yang sedikit. Tapi barokah sesungguhnya adalah ketika dia berbuat baik, dia lebih baik, dia menjadi orang yang baik. Itulah namanya barokah. Hadirin sekalian jamaah yang dirahmati Allah, tidak banyak yang ingin saya sampaikan, itu saja.
motivasi selamat saya sampaikan kepada anak-anakku yang sudah menyelesaikan. Selamat jalan, selamat melanjutkan, selamat atas kelulusannya. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat. Jangan bosan, terus lanjutkan pendidikannya, lanjutkan sekolahnya. Seperti yang saya katakan tadi, air itu seperti terus mengalir supaya tetap bening, supaya tetap harum, supaya tetap bagus, supaya tetap jernih. Begitu juga ilmu pengetahuan. Jangan sampai di sini ayo hentam sekolah anak-anak tamat-tamat SD SMP iya wah pokok bisa tahu baca tebola lemak mutu maulid tu masjid suruh baca tebola hayaran ina aminah arak kena ke sekolah mana kecemoh tahu baca tebola. Padahal ilmu itu perempuan walaupun dengan nina dia paling tidak punya ilmu, duit ilmu, arak caranya didik bija jari lemaklah, arak caranya ajak anak jari lemaklah. Karena tergantung perempuan, kalau perempuan itu baik maka anaknya akan baik, kalau perempuan itu soleha anaknya akan saleh dan soleha. Lagu-lagu perempuan dan bejat anak akan milu bejat, tergantung ina. Nah, mulai sekolah ina, sekolah anak, terus ke ilmu yang lebih tinggi lagi, supaya dia punya bekal ilmu pengetahuan untuk menjalani rumah tangga dengan suaminya, lebih-lebih dalam mendidik anak-anaknya nanti. Matur tabiasih kurang lebihnya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.